Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberi waktu dan kesempatan untuk dapat memaparkan hasil diskusi kami kelompok 3 mengenai landasan dan asas-asas pendidikan. Perkenalkan, nama saya Haninditya Puspita Arum selaku moderator bersama keempat teman saya yang akan menjelaskan materi hari ini, yaitu Karisma Aulia, Siti Husnul Khotimah, Nora Aulia, dan juga Valeria. Sub-subbab yang akan kami bahas berkaitan dengan landasan dan asas-asas pendidikan ada 7, yaitu pertama adalah landasan filosofis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan kultural pendidikan, yang keempat adalah landasan psikologis pendidikan, yang kelima landasan ilmiah, teknologi pendidikan dan seni, yang keenam adalah landasan pendidikan nasional di Indonesia, dan yang ketujuh ada asas-asas pendidikan nasional di Indonesia. Subbab pertama dan kedua berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya Siti Husnul. Landasan fisiologis pendidikan. Pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai objek, subjek, ataupun pengelola pendidikan sendiri. Pendidikan berintikan pada interaksi antar manusia, yang di dalamnya terdapat tujuan, materi atau bahan, proses, dan kegiatan evaluasi untuk menilai sejauh mana hasil dan proses interaksi tersebut sudah tercapai. Untuk mengembangkan dan merumuskan segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan, perlunya pemikiran yang mendalam dan mendasar, yang dirumuskan ke dalam pemikiran fisiologis. Secara harfiah sendiri, filsafat berartikan cinta akan kebijakan, dan secara umum, filsafat adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam. Adapun landasan fisiologis dalam pendidikan adalah pentingnya rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan pendidikan di dalam sekolah. Upaya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemikiran-pemikiran filsafati, karena filsafat sendiri merupakan induk dari semua ilmu. Filsafat berperan untuk mempersoalkan dan mengkaji segala sesuatu yang ada di belakang peristiwa pendidikan. Peran filsafat ini yang meletakkan dasar pemikiran pada landasan pendidikan. Landasan fisiologis sebagai salah satu fondasi dalam pelaksanaan pendidikan dengan sistem nilai. Suatu nilai adalah pandangan seseorang tentang sesuatu, terutama berkaitan dengan arti kehidupan ataupun pandangan hidup. Pandangan hidup sebagai sistem nilai yang dipegang teguh bukan semata-mata hanya untuk individu semata, melainkan pada semua kelompok masyarakat yang ada di suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia sendiri, pandangan hidup bangsa adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan fisiologis pendidikan berartikan bahwa 1. Dasar merumuskan tujuan, metode, dan pengelola belajar mengajar dijiwai dan didasarkan pada Pancasila. Kedua, sistem penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional haruslah berdasarkan Pancasila. Ketiga, hakikat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religius haruslah diwujudkan melalui upaya pendidikan, sehingga akan tercipta integrasi kepribadian manusia Indonesia sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis pendidikan. Pendidikan sendiri berartikan proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang lebih berbudaya. Di dalam landasan sosiologis pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dengan masyarakat dan pendidikan dengan perubahan sosial. Pertama, pendidikan dan masyarakat. Dilihat dari sudut masyarakat, fungsi pendidikan adalah untuk memelihara kebudayaan yang berhubungan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang telah mengalami perubahan. Yang pertama, keluarga dan sekolah. Keluarga dan sekolah memiliki hubungan kerjasama dalam menyusun program yang dapat meningkatkan kualitas siswa atau peserta didik. Kedua, pemerintah dan sekolah.
Sekolah mampu menerjemahkan program-program pemerintah menjadi realistis di dalam sekolah, realistis di dalam masyarakat dengan adanya sekolah. Yang ketiga, ekonomi dan sekolah. Keberadaan dan kualitas sekolah menjadi baik jika didukung oleh pendanaan yang cukup juga. Dan sekolah dapat menghasilkan peserta didik yang handal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Keempat, agama dan sekolah. Sekolah merupakan salah satu lembaga sosialisasi masyarakat yang bertujuan membekali peserta didik agar dapat hidup di masyarakat. Maka pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah. Kelima, masyarakat dan sekolah. Sistem sekolah harus memperhatikan aspirasi sekolah, memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat harus terlibat langsung dalam memelihara keberadaan dan kelangsungan sekolah. Peran sekolah sendiri terhadap masyarakat yang pertama, sebagai pewaris, sebagai pemelihara, dan yang ketiga sebagai agen pembaharuan. Kedua, pendidikan dan perubahan sosial. Ada berbagai cara yang mempengaruhi antara sekolah dan masyarakat dalam berbagai perubahan. Beberapa di antara perubahan tersebut adalah A. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini memiliki dampak antara lain. 1. Teknologi menciptakan tuntutan bagi individu untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Kedua, teknologi menuntut sekolah mempersiapkan lulusan yang dapat menyesuaikan terhadap perubahan atau perkembangan teknologi. Ketiga, teknologi mempengaruhi penggunaan media pembelajaran, komunikasi, transformasi, dan resolusi bioteknologi dalam sekolah. B. Perubahan demografi. Perubahan demografi ini memiliki dampak juga, di antaranya 1. Pengembangan kebijakan pemerintah terhadap kebijakan pendidikan. Kedua, pembatasan secara ketat penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga, ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dan fasilitas yang ada. C. Urbanisasi dan suburbanisasi. Ini juga memiliki beberapa dampak, di antaranya 1. Tanggung jawab sekolah membantu penyesuaian diri berbagai macam kelompok. Sekolah itu memiliki tanggung jawab membantu penyesuaian diri dari berbagai kelompok. Karena terjadi urbanisasi sehingga sekolah ini berfungsi atau memiliki peran untuk penyesuaian dari berbagai kelompok di Indonesia itu harus menyesuaikan. Terus kedua, sekolah mempunyai peranan dalam mekanisme kontrol sosial di masyarakat. Ketiga, sekolah menentukan pengalaman pendidikan khususnya dalam menyiapkan peserta didik secara tepat untuk hidup di perkotaan. Dan yang terakhir adalah perubahan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Dua perubahan telah dan akan terus berlangsung yang memiliki dampak terhadap pendidikan terjadi di dalam struktur pemerintahan di masyarakat, yaitu 1. Meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam kegiatan masyarakat. Kedua, berkembangnya ketergantungan antar negara, sehingga itu banyak negara sekarang itu saling tergantung dari antara negara satu dengan negara lainnya. Subbab ketiga berkaitan dengan landasan kultural pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, Valeria. Landasan kultural pendidikan sebagai salah satu faktor yang ikut menentukan kelangsungan hidup masyarakat adalah kesanggupan dan kemampuan anggotanya untuk mendukung nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pendidikan merupakan proses budaya dan proses upaya pemeliharaan dan berperan dalam membangun peradaban dan pendidikan tidak terbatas pada benda-benda yang tampak seperti bangunan fisik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai penyampai, pelestari, dan sekaligus pengembangan kebudayaan. Budayaan dan sekolah. Tradisi kebudayaan menghambat perkembangan dalam berkompetisi dengan kelompok lain. Kegagalan kelompok minoritas pada umumnya bukan disebabkan semata-mata oleh ras atau suku, namun disebabkan oleh tradisi budaya mereka. B. Prasangka dan pertentangan di berbagai kelompok budaya. Pertentangan yang disebabkan oleh adanya berbagai kelompok budaya dan ras
dapat berupa prasangka negatif di antara sesama kelompok dan hal ini berpengaruh terhadap pendidikan. C. Stereotip. Keefektifan dalam pengajaran timbul dan siswa akan lebih terbimbing apabila guru menunjukkan stereotip yang menyenangkan. D. Faktor budaya dalam proses pengajaran. Mengajar merupakan upaya mengkomunikasikan secara jelas tentang nilai-nilai pengajaran. Dalam hal ini, banyak faktor yang mempengaruhi, seperti nilai-nilai budaya orang tua, penggunaan bahasa, keadaan sosial, dan pengaruh kelompok dominan. Keadaan ini mensyaratkan perhatian, pemahaman, dan penyesuaian guru agar peran serta orang tua dalam kegiatan sekolah dapat tercipta. E. Pelatihan budaya untuk pendidikan. Perlu dikembangkan kondisi sekolah yang di dalamnya terdapat pertentangan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas yang sering menghadapi konflik budaya antara guru, siswa, dan orang tua. Kenyataan ini menuntut adanya pelatihan budaya bagi pendidik agar ia mampu menghubungkan nilai-nilai budaya dengan pengajaran dan proses pengajaran. F. Masalah kewibawaan merupakan ubahan atau variabel yang tidak dapat diabaikan. Penguasaan terhadap kewibawaan guru lebih membantu siswa dalam penguasaan bahan-bahan pengajaran. G. Subkebudayaan. Perbedaan warna kulit, budayaan atau subkultur. Perbedaan warna kulit dan kemiskinan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan, karena kelompok-kelompok tersebut saling menolak terhadap pelayanan sekolah. Hambatan ini dapat diatasi melalui pendidikan orang tua, memadukan subkultur di sekolah, mengadakan penyesuaian tingkah laku di sekolah, dan kurikulum sekolah wajib memperhatikan latar belakang siswanya. Dinamika kelompok sosial. Sekolah harus mampu menghilangkan adanya kelompok-kelompok minoritas dan membawanya ke arah perubahan melalui proses sosialisasi. Demikian pula, perubahan dan tuntutan dan tantangan masyarakat perlu diantisipasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, subbab keempat berkaitan dengan landasan psikologis pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya, Karisma Aulia. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu landasan psikologis pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan terjadi antara peserta didik dengan lingkungannya. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum pendidikan adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah manusia. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Dalam pengembangan kurikulum senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangannya yang diperoleh melalui proses belajar. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi utama yang terdiri atas implikasi teknik psikologi pendidikan yang fungsinya untuk mengembangkan suatu pengertian yang berarti dan teoritis yang lebih unik terhadap proses pendidikan yang didasarkan pada penemuan empiris. Perhatian utama pada proses pendidikan adalah sifat dan karakteristik siswa, sifat proses belajar dan cara guru membuat proses belajar siswa, dan penetapan prinsip ilmiah. Psikologi sebagai ilmu bantu yang mendasari pelaksanaan pendidikan berorientasi pada 3 hal, yaitu hakikat siswa, proses belajar, dan peranan pengendalian proses belajar mengajar. Penyampaian pesan guru mampu mendasarkan pada perbedaan individu. Selanjutnya, subbab ke-6 dan ke-7 berkaitan dengan landasan ilmiah, teknologi pendidikan dan seni, serta landasan pendidikan nasional di Indonesia akan dijelaskan oleh Valeria. Landasan ilmiah, teknologi, pendidikan, dan seni. Salah satu misi pendidikan adalah membekali peserta didik agar dapat mengembangkan ipteks atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemampuan dalam bidang ipteks menyangkut kemampuan dalam ilmu pengetahuan atau sains, rekayasa atau engineering, teknologi, dan seni. Perkembangan ipteks akan berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan. Ini berarti bahwa operasionalisasi pendidikan
harus pula berlandaskan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar pendidikan tidak ketinggalan dengan pesatnya kemajuan iptek. Asumsi menurut Kasdan Hussein tahun 1988. A. Pendidikan menjadi proses belajar seumur hidup. B. Pendidikan tidak lagi terputus-putus. Pendidikan akan lebih banyak merupakan proses belajar terus-menerus dipandang dari perjalanan waktu maupun dari segi keterpaduannya di dalam fungsi-fungsi lain di dalam kehidupan. C. Pendidikan formal yang biasa berlangsung di gedung sekolah konvensional akan lebih mempunyai arti dan lebih relevan dalam hal penerapannya karena dapat dijangkau oleh semakin banyak perorangan. 7. Landasan pendidikan nasional di Indonesia. Dengan diproklamasikannya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Maka, dasar hukum perkembangan pendidikan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Landasan ideal yaitu Pancasila. 2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945. 3. Landasan operasional yaitu UU SPM. Sejak masa Orde Baru, pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional dilakukan secara bertahap melalui pembangunan 5 tahun atau pelita. Sedangkan untuk operasionalisasi pendidikan nasional telah dikeluarkan UU Pokok Pendidikan Nasional, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang berlaku. Subbab terakhir berkaitan dengan asas-asas pendidikan nasional di Indonesia akan dijelaskan oleh Nur Aulia. Saya akan membahas materi terakhir tentang asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia. Pengertian dari pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengusahakan perkembangan kehidupan beragama, kehidupan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya, pengetahuan, keterampilan, daya estetis, dan jasmaninya. Tujuan dari pendidikan nasional yaitu untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, dan memperkuat kepribadian. Dalam pelaksanaannya, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada asas pendidikan seumur hidup. Yang kedua, asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, asas semesta, menyeluruh dan terpadu, yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia dan mencangkup semua jenis dan jenjang pendidikan juga sebagai satu kesatuan, usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Yang keempat, ada asas pendidikan berlangsung dalam rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, ada asas Bhinneka Tunggal Ika. Dari asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional, menurut rumusan KPPN, asas yang dijadikan acuan yaitu 1. Asas Tutwuri Handayani. Asas ini termasuk salah satu asas dari sistem Among yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ajaran ini secara lengkap berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang artinya jika di depan menjadi teladan, jika di tengah membangkitkan hasrat untuk belajar, dan jika di belakang memberi dorongan dan pengawasan. Maksudnya adalah sebagai pendidik, hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang dirancang. Contoh implikasi dari penerapan asas ini antara lain, seorang pendidik diharapkan mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan ide dan praksara yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang kedua, ada asas pendidikan seumur hidup. Pokok pikiran dalam pendidikan seumur hidup ialah
bahwa setiap individu harus memperoleh kesempatan yang tersusun baik dan sistematis untuk mendapatkan pengajaran, studi, dan belajar kapanpun selama hidupnya. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konsep pendidikan seumur hidup ada asas belajar sepanjang hayat. Artinya, peranan manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri sendiri secara wajar melalui proses belajar tanpa akhir merupakan kewajiban kodrat. Yang kedua, ada lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, lembaga penanggung jawab pendidik terdiri atas lembaga pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir atau yang ketiga, ada pendidikan untuk semua. Pada awal tahun 1987, di Dakar, ibu kota Senegal, merencanakan suatu program pendidikan untuk semua dan disponsori oleh UNESCO, UNICEF, UNDP, dan Bank Dunia. Dalam penerapannya, pendidikan untuk semua memperhatikan cangkupan yang menjadi pusat sasaran, yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan pelatihan keterampilan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, pendidikan dasar semesta diupayakan melalui program pendidikan dasar 9 tahun, jalur pendidikan sekolah, atau program kejar paket A dan B, jalur pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, peningkatan minat baca bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan peranan kesejahteraan di dalam kegiatan pembangunan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum menutup presentasi ini, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan. Pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pendidikan sebagai suatu sistem, pendidikan sebagai suatu proses, dan pendidikan sebagai suatu hasil. Lalu ada 5 landasan pendidikan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologi. Sementara itu ada 10 asas pendidikan. 3 diantaranya dijadikan acuan dalam pendidikan, yaitu ada asas Tutwuri Handayani, asas pendidikan seumur hidup, dan pendidikan untuk semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.